Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini saya akan gantiin Kak Maya untuk bacain cerita dari Ed Demosyen yang berjudul Jelangkrong. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita ini saya alami sendiri sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan ditambah dengan cerita dari orang lain yang juga pernah ditampakkan sosok makhluk ini. Tapi sebelum mulai, saya bahas dulu tentang hantu ini. Oke. Jelangkrong. Hantu tinggi namun bertubuh kurus kering. Seperti tulang yang berselimut kulit tipis berwarna putih pucat. Giginya penuh taring. Matanya bulat besar melotot. Memiliki hidung mengindak ke atas seperti babi. Wajahnya memanjang dan mulutnya selalu mengangah. Kakinya bersisik seperti ikan berwarna pucat gelap. Rambut panjang sampai menyentuh tanah. Jemarinya kurus dan panjang menjuntai sampai tanah. Kukunya, tangannya hitam kemerahan, berjalan dan berdirinya mengangkang. Jelangkrong sendiri adalah perwujudan jin yang sengaja menjelma menjadi bentuk dan rupa yang menyeramkan untuk menakut-nakuti manusia. Mirip seperti monster sebenarnya. Biasanya jelangkrong muncul di pekarangan yang lebat, rumpun bambu dan kebun kelapa. Ketika ia muncul, maka tubuhnya akan berkamuflase dengan tingginya pohon di sekitar. Sehingga tidak jarang kita tak terlalu menyadari kehadiran dirinya. Banyak spekulasi mengenai asal-usul penamaan hantu jelangkrong ini. Namun, asumsi yang paling kuat adalah berasal dari kata resapan carang dan karang. Carang sendiri artinya ranting, sementara karang adalah pekarangan, yang bila mana jika disatukan menjadi kalimat carang karang. Namun, karena kebiasaan orang sini yang selip lidah, jika mengucapkan suatu kata, maka jadilah nama jelangkrong. Carang sendiri berarti ranting, yang dimana bentuknya kering dan memanjang mirip seperti rupa sosok jelangkrong. Sementara karang atau pekarangan adalah tempat di mana makhluk ini biasa muncul saat menakuti manusia. Kehadiran makhluk ini ditandai dengan suara kicauan dari burung kedasi dan adanya hawa panas di sekitar tempat di mana makhluk ini muncul. Jelangkrong ini sendiri mirip seperti hantu lokal yang ada di Aceh dan daerah Sumatera. Kalau di Aceh, makhluk ini disebut geuntut, yang memiliki rupa yang sama dengan jelangkrong. Mirip bahasa Sunda ya. Oke. Sementara di daerah Sumatera, hantu ini dikenal dengan nama Begu Ganjang. Kalau di daerah sini dan Aceh, makhluk ini biasa menakuti manusia karena iseng. Maka, lain halnya dengan fungsi Begu Ganjang yang ada di daerah Sumatera. Menurut kesaksian banyak sumber, Begu Ganjang biasanya diperuntukkan untuk menjaga kebun, rumah, dan harta benda. Makhluk ini seperti sengaja dipelihara oleh pemiliknya untuk melindungi hal-hal yang berharga kepunyaan pemiliknya. Sedangkan di daerah Aceh, jelangkrong atau gentut ini memiliki perawakan tinggi dengan kakinya yang kurus kering dan rambutnya yang keriting tentunya. Hampir sama tingginya dengan pohon kelapa lah. Gentut sendiri dalam bahasa Aceh berarti payah atau panjang atau tinggi. Dapat berlari secepat angin. Menurut kabar yang beredar,
Guntut ini sering dijumpai sedang membawa periuk berisi nasi dan barang siapa yang berani mengambil nasi tersebut, maka nasi yang ada di dalamnya tidak akan pernah habis. Tapi ya sinting juga sih. Baru melihatnya saja, badan udah gemetar. Ketakutan hebat apalagi sampai berani mengambil nasi di dalam periuk yang ia bawa. Di Aceh, sosok Gontut ini konon sering menculik anak-anak. Anak yang diculik biasanya yang masih nekat bermain di kala waktu senja atau maghrib menjelang. Anak yang diculik sosok Gontut ini akan merasa berhalusinasi, merasa di tempat yang sangat nyaman untuknya. Tak lama, jari-jari kurus dan panjang milik Gontut akan meraba-meraba rambut sang anak yang ia culik. Menurut cerita, selain menculik, Gentut ini juga sering memakan anak-anak yang ia culik secara hidup-hidup. Dan juga makhluk ini sering meninggalkan anak-anak yang ia culik begitu saja. Hingga anak yang diculik ini menjadi linglung, hilang kesadaran, dan akhirnya jatuh sakit selama beberapa hari. Oke, setelah penjelasan yang panjang lebar dan membosankan, saya langsung saja mulai ceritanya. Let's go. Tiga hari menjelang acara perayaan desa, saya tergabung di panitia muda dalam rangka syukuran desa. Semua panitia yang terlibat adalah puluhan orang lebih dan diklasifikasi menurut umur dan kegunaan juga tentunya. Acara syukuran desa yang rutin diadakan setiap setahun sekali dalam rangka acara Mapak Dewi Sri. Acara syukuran atas hasil panen yang didapatkan petani desa. Menjelang beberapa sebelum acara ini, kami sangat disibukkan oleh berbagai urusan teknis maupun non-teknis di lapangan. Semua persiapan telah matang. Tinggal hanya sedikit hiasan-hiasan kecil sebagai dekorasi untuk menyemarakkan suasana. Ah, sial. Rupanya batang bambu yang sedari sore kami cari dan kumpulkan, rupanya belum cukup. Masih harus cari beberapa batang pohon bambu lagi. Mau tidak mau, saya, Acong, dan Oni harus mencari lagi. Yap, malam ini mencari bambu di tengah pekarangan pada malam hari itulah yang harus kamu lakukan sekarang. Hanya kami bertiga, memang sih sangat kurang orang dalam hal ini. Namun, apa mau dikata, para panitia lain tengah sibuk dengan urusannya masing-masing. Gimana, pada berani nggak? Tanyaku pada Acong dan Oni. Ya saya mah ayo saja, tapi nggak tahu Oni nih penakut. Ledek Acong pada Oni. Sembarangan. Hayo. Dengan tegas, Oni mengelak tuduhan Acong. Sebenarnya, Oni ini sangat penakut, tapi entah karena apa, jawabannya pada malam ini begitu mantap. Mungkin dia tidak mau memalukan dirinya sendiri. Berlagak sok berani rupanya. Tanpa membuang waktu, kami pun segera mengambil alat untuk nantinya digunakan sebagai pemotong bambu yang kami cari dan bergegas karena malam sudah mulai larut. Setelah meminta izin kepada sang empunya pekarangan, kami pun segera menuju rumpun bambu yang dituju. Cukup jauh jaraknya memang dari tempat acara dan pemukiman warga desa. Bahkan berada di luar desa bersebelahan dengan area pemakaman umum warga desa sini. Rasa khawatir dan ragu tentu mengelayut di dalam benak dan hati kami.
Kalau bukan karena acara ini mah males banget. Tapi apa mau dikata, beras sudah menjadi nasi. Kami sudah berada di tengah perjalanan, jalan setapak yang gelap, sepi, dan tentu saja menyeramkan. Merinding, Rik, gumam Oni. Tanpa diucapkan sekalipun saya merasakan hal yang sama. Entah kenapa, begitu terasa mengganggu setiap langkah yang saya pijakan. Tepat di sebelah utara pekarangan bambu tersebut, terdapat bekas perkebunan kelapa yang menyimpan kisah mistis yang begitu menyeramkan. Setelah berjalan cukup lama, kami pun sampai di pekarangan yang dituju. Angin malam langsung menyambut kedatangan kami, membelai dahan bambu yang congkak menjulang ke atas. Gesekan di setiap daun yang tertiup angin menambah ngeri malam ini. Gimana? Lanjut nggak? Tanya Oni kepada kami. Tuh kan takut? Sindir Acong. Mulutmu ya, ucap Oni kesal. Lah, ya tanggung lah. Udah sampai sini masa harus balik lagi? Tegasku mengatakan. Ya udah, tapi kamu duluan. Oni menyuruh saya masuk duluan. Dengan ragu, saya pun memberanikan diri masuk duluan ke tengah pekarangan bambu yang gelap. Hanya bermodalkan cahaya flash dari HP sebagai penerangan kami masuk menembus pekatnya malam di tengah pekarangan. Kalian ini pada gila ya? Orang lain pada enak-enakan, sedangkan kita malah nyungsep di sini kayak mau ketemuan sama setan aja. Gerutu Oni. Bacotmu dijaga, Jing. Ntar malah nongol beneran gimana? Balas Acong. Berisik kalian, ucapku kesal. Keratak, keratak, keratak. Langkah kaki menginjak ranting yang telah mengering. Dengan perlahan kami mulai masuk ke dalam pekarangan. Mataku begitu awas menatap setiap jengkal di sini. Hush. Angin kembali berhembus menerpa dedaunan dan batang bambu, semakin mencekam yang saya rasakan. Entahlah, dengan mereka berdua mungkin merasakan hal yang sama atau santai atau malah lebih parah. Dan angin mulai berhenti berhembus. Pekarangan ini kembali menunjukkan kengerian dan suasana sepinya. Hush, jangan bikin kaget napa? Ucap Oni di belakang saya. Kaget ya? Balasku atas ucapan Oni. Akhirnya kami sampai di pekarangan Pak Ilyas yang tadi memberikan izin bambunya untuk kami potong. Dengan sedikit memilah dan memilih bambu mana yang layak kami potong, tanpa membuang waktu lama, kami pun segera memotong pohon bambu yang dipilih. Hantaman dari golok yang beradu dengan kerasnya batang bambu memecah keheningan yang terasa. Klotak, 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 suara yang terdengar. Lah, kamu diem aja Su, ucapku kepada Oni. Kan saya mah mandor. Jawab Oni dengan tengil. Bocah kurang ajar, balas Acong kesal. Ntar kita rubuhin aja pohon bambunya ke Oni, ajak Acong kepadaku. Beres lah, jawabku singkat.
Berencana membuat siasat jahat, namun belum sempat sebatang bambu tumbang, sayup-sayup terdengar suara kicauan dari burung kedasi. Suara kicauan khasnya memang memberikan perasaan yang mengganggu, seperti mempunyai makna tersendiri. Kicauan dari burung tersebut. "Cepetan Jing, nambah serem ini," ucap Oni kepada kami. "Berisik, saya juga takut," ucapku kepada Oni. Dengan tergesa-gesa kami pun mempercepat memotong pohon bambu ini. Hush, angin kembali berhembus. Tapi aneh, kenapa hawanya begitu panas? Membuat gerah sekujur badan. Krak, krak, krak. Suara seperti burung gagak yang serak. Aduh, suara apa lagi nih? Serak, serak, serak. Suara dari dedaunan bambu yang seperti dibelai oleh suatu tangan. Astagfirullahaladzim. Itu tangan atau apa? Tanya Acong sambil mengerahkan lampu flashnya ke atas pohon bambu kepada saya dan Oni. Tepat di belakang Oni, di atas pohon bambu, terlihat seperti tangan yang sedang mencengkeram dedaunan. Namun, begitu kurus, kering, dan terlalu tinggi untuk bisa kami lihat lebih jelas. "Kalian tuh jangan nakut-nakutin," ucap Oni dengan suara menahan tangis. Oni pun memalingkan pandangannya ke belakang, di atas pohon yang Acong tunjuk. Jelek, jelek. Suara dari langkah kaki sosok tersebut terdengar begitu berat. Akhirnya ia menampakkan wujudnya sangat kurus namun tinggi. Hampir sama tingginya dengan pohon bambu di sekitar. Tangannya begitu panjang dengan mulutnya yang bertaring dan penuh darah. Matanya bulat melotot keluar seperti yang saya tuliskan di atas. Tinggi badannya luar biasa. Bahkan tinggi badan Oni pun tak sampai lutut kakinya. Begitu kurus seperti kurang gizi. Mungkin dia saudara hantu tinggi besar, namun versi kekurangan gizi gitu. Oke, lanjut. Si Oni tepat berada di bawah kaki sang hantu jerangkrong ini. Kami semua berteriak histeris kelap pada waktu itu. Dengan segera berlari tak tentu arah, alih-alih kami menuju rumah warga desa, karena ketakutan kami malah semakin masuk jauh ke dalam pekarangan bambu ini. Tak ada yang kami pedulikan selain keselamatan kami sendiri. Secepat mungkin berlari menjauh dari sosok menyeramkan tadi. Dahan bambu yang ada di depan saya terabas karena panik. Saya sampai jatuh terjungkal dan segera berlari lagi karena takut. Bodoh amat, saya berucap di dalam hati ketika sandal saya terlepas. Bodoh amat juga sama Oni dan Acong yang entah kemana mereka larinya. Entah selamat atau tidak, saya tidak peduli. Di saat seperti ini saya memilih menjadi egois dari biasanya demi keselamatan diri saya sendiri. Semoga kalian tidak menirunya ya. Oke, lanjut.
Sekarang tempat yang harus saya tuju adalah keramaian atau paling tidak bertemu dengan warga lain. Tentu tempat di mana berkumpulnya para petani, tentu tempat di mana berkumpulnya para panitia yang saya tuju sekarang ini. Sesampainya di tempat yang direncanakan, para panitia lainnya terlihat tengah asyik bersantai, mengobrol sambil ngopi dan menghisap rokok di tangannya. Bajingan mereka semua. Saya tentu kesal dibuatnya. Mereka malah asik-asikan, sementara saya dan lainnya baru saja ditampakkan wujud yang menyeramkan. Namun, melihat kedatangan saya yang berlari dan dalam keadaan yang kalut dan kacau, mereka menghampiri saya, bertanya penuh cemas tentang apa yang terjadi. Saya masih tidak bisa menjawab. Nafas saya seperti tercekat, tersenggal-senggal dengan irama degup jantung yang kencang. Wajah yang panik dan ketakutan masih terlihat jelas. Tubuh yang basah karena keringat dan hawa yang panas dari tubuh saya membuat para panitia yang lainnya ini seperti paham dengan apa yang baru saja saya alami. Sudah, jangan ditanyain dulu. Suruh duduk dulu, ambilin air dulu. Kasian ini. Ucap Mang Abbas seakan paham atas apa yang menimpa saya. Belum sempat saya meminum air dalam botol. Belum sempat saya meminum air dalam botol. Tiba-tiba kedatangan Oni dan Acong mengagetkan saya dan panitia lainnya. Tuh, pada nongol anaknya. Pada kenapa kalian ini? Tanya seorang warga. Oke sobat horor, ceritanya sampai sini dulu ya. Nanti biar dilanjutin sama Kak Maya. Sekian dari saya. Kalau ada salah dengan bahasa atau cara penyampaiannya, mohon maaf dari saya dan terima kasih.